Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakunallah. Tadi dikatakan bahwa orang yang bersabar dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156 itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang apabila dia terkena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyadari bahwa semua kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki mental seperti tukang parkir ya. Tukang parkir itu walaupun mobilnya banyak dia nggak sombong. Kenapa? Karena dia sadar bahwa mobil yang banyak itu bukan miliknya. Mobil yang banyak itu adalah milik pemiliknya. Sehingga ketika suatu saat pemiliknya mengambil mobil itu, dia juga tidak akan kecewa dan tidak akan marah. Kenapa? Karena yaitu milik pemiliknya. Nah, kita ini milik Allah. Rumah kita milik Allah. Pasangan kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah, badan kita milik Allah, bahkan nyawa kita itu juga milik Allah. Nah, karena kita ini milik Allah, kalau sewaktu-waktu pemiliknya misalnya mengambil dengan cara mengambil secara total termasuk dengan meninggal misalnya, atau diambil sebagiannya dengan cara dikurangkan tadi misalnya, ya kalau kita punya kesadaran bahwa semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, maka kita akan bisa menerima kenyataan itu dengan sabar. Dan atau bahkan dengan bersyukur. Kenapa saya katakan dan atau dengan bersyukur? Karena bagi sebagian orang bisa saja dia berkata alhamdulillah yang Allah ambil dan yang masih Allah berikan ternyata masih lebih banyak yang masih Allah berikan daripada apa yang Allah ambil. Sehingga pernah suatu saat ada jamaah saya itu nanya ke saya, Ustadz, saya kena musibah bla bla bla. Terus beliau saya tanya, terus maksud ibu apa cerita begitu? Beliau bilang, tolong nasihati saya Ustadz. Terus saya bilang, ya sudah, coba disyukuri saja. Ketika saya katakan coba disyukuri saja, beliau mengatakan, emang musibah bisa disyukuri Ustadz? Saya jawab, bisa. Caranya bagaimana? Maka saya jawab, coba ibu renungkan saja antara apa yang telah Allah ambil dari ibu dengan apa yang masih Allah berikan kepada ibu, lebih banyak mana? Beliau mengatakan, ya Ustaz, masih lebih banyak yang Allah berikan kepada saya. Saya itu syukuri, saya bilang. Nah, memang ini enak ngomongnya aja. Prakteknya tentu bukan cuma sulit, tapi sulit pakai dal. Tapi bagi siapapun yang sanggup bersyukur dalam musibah, itu pahalanya bukan cuma rontoknya dosa, sebagaimana daun kering berguguran dari dahannya, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, dosanya itu bisa langsung Allah hapus seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, bersabar sudah bagus dan kita dekat dengan pertolongan Allah. Apalagi kalau kita sanggup bersyukur. Nah, kalau kita ingin sanggup bersyukur ya tadi, jangan fokus pada yang hilang, tapi fokuslah pada yang masih ada, yang lebih banyak, yang patut kita syukuri dalam hal ini. Pokoknya jangan lihat sisi buruk, tapi lihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Saya ulang, ini enak ngomongnya aja, prakteknya kadang sulit. Tidak hanya sulit tapi bahkan sulit pakai dal. Allahu Akbar. Terus firman Allah Subhanahu wa taala yang terjemahnya tadi ya, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian. Maksudnya kami akan memperlakukan kalian layaknya orang yang diuji. Karena Allah mengetahui kesudahan segala urusan, sehingga dia tidak perlu menguji atau mengetahui seperti apa kesudahannya. Tetapi Allah memperlakukan mereka layaknya orang yang diuji. Lalu siapa yang sabar, Allah memberikan pahala atas kesabarannya. Dan siapa yang tidak sabar, ia tidak berhak mendapatkan pahala. Kalau bahasa sederhananya gini deh, Allah menguji kita itu bukan supaya Allah tahu, tapi supaya kita tahu apakah kita pantas atau tidak untuk dimuliakan. Jadi gini ya, ini contoh, ini analogi sederhana biar kita mudah memahami. Karena ada orang yang berkata begini, pernah ada orang nanya ke saya dalam satu kajian, yang bersangkutan nanya gini,
Ustadz, apakah Allah tidak tahu hasil akhir dari seseorang sehingga kok perlu menguji hambanya? Maka saya jawab, Allah menguji hambanya bukan supaya Allah tahu, tapi supaya hamba itu tahu. Terus saya buat satu analogi. Ini analogi sederhana ya, ini analogi sederhana. Tentu Allah lebih dahsyat dari ini. Tapi ini analogi sederhana saja untuk lebih mudah memahami. Misalnya ya, ini saya seorang dosen. Saya seorang dosen memiliki mahasiswa, sebut saja misalnya 5 mahasiswa. Misalnya ada 5 mahasiswa saya dosennya. Sebenarnya ya, tanpa saya menguji mereka pun saya tahu mana mahasiswa yang layak saya luluskan di mata kuliahnya dan mana yang tidak layak saya luluskan tanpa saya uji. Saya tahu, sebagai dosen saya tahu, murid saya kok, sehingga saya tahu mana-mana mahasiswa yang pantas saya luluskan tanpa saya uji dan mana mahasiswa yang saya tidak luluskan. Cuman kan begini, kalau tidak saya adakan ujian, mereka pasti bertanya, terutama yang nggak lulus, kenapa saya kok tidak diluluskan? Mereka akan bertanya. Nah, supaya tidak bertanya, saya uji. Begitu saya uji, ketahuan kan hasil kerjanya. Kita tunjukkan, nih loh, kenapa kamu nggak lulus? Karena kamu begini. Sehingga dia itu membungkamnya bersangkutan untuk tidak lagi protes. Maka ujian dari Allah untuk kita itu bukan supaya Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Ujian itu supaya kita tahu. Sekarang gini aja, mohon maaf ya. Misalnya kita disentil dengan sakit sedikit saja. Pertanyaannya, mau nggak kita sabar? Lah kalau sakit yang sedikit saja kita udah nggak sabar, apa pantas kalau kita akan mendapatkan surga? Kira-kira gitu loh. Apakah pantas kita akan dimuliakan kalau dengan ujian yang sedikit saja kita sudah tidak sabar? Lalu bagaimana dengan kalau kita diberi nikmat, ujian berupa nikmat, mau nggak kita bersyukur? Lah kalau diberi nikmat yang sederhana saja kita sudah tidak pandai bersyukur, malah kufur. Lalu bagaimana kalau diberi nikmat yang lebih besar lagi? Makanya terus kemudian dalam hal ini yang perlu kita catat dengan baik adalah bahwa ujian itu bukan supaya Allah tahu, tapi supaya kita sebagai hamba itu tahu. Makanya terus kemudian saya ulang sekali lagi, ujian ini dari Allah untuk kita itu dalam rangka supaya kita tahu apakah kita pantas dimuliakan atau tidak. Tentu kita berharap pada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dipantaskan oleh Allah untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Terus firman Allah tadi yang terjemahannya dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan yaitu takut kepada musuh, dan kelaparan dan kekeringan, dan kekurangan harta, tafsirnya adalah kehilangan dan kekurangan dalam harta benda, serta matinya hewan-hewan ternak jiwa melalui kematian, pembunuhan, penyakit, dan usia senja, dan buah-buahan yaitu hama-hama dan buah-buahan tidak muncul seperti sedia kala, dan seterusnya. Pokoknya intinya dikurangkan lah. Nah, itu sebenarnya menjadi sunatullah ya, dimana orang itu ada saatnya dimana dia berjaya, yang dengannya dia dituntut untuk bersyukur dan juga bersabar sekaligus sebenarnya, dan ada saatnya dimana seseorang itu memang sengaja dikurangkan oleh Allah guna yang bersangkutan bersabar dan atau juga bersyukur sekaligus. Catatan pentingnya buat kita bersama gini, pada semua pilihan terkait dengan kejayaan maupun kejatuhan, masa dimana ada dilebihkan ada dikurangkan, kata kuncinya satu sebenarnya, asal kita dekat dengan pertolongan Allah, dalam keadaan lebih ataupun kurang kita selamat insya Allah. Saya ulang ya, asal kita dekat dengan pertolongan Allah, dalam keadaan lebih atau kurang kita selamat insya Allah. Jadi yang terpenting adalah kata kuncinya satu tadi, dekat dengan pertolongan Allah. Nah, untuk supaya kita dekat dengan pertolongan Allah, kata kuncinya ya cuma dua tadi, bersabar dan atau bersyukur di semua pilihan itu. Makanya saya ulang, ya ini enak ngomongnya aja, saya ulangi, prakteknya kadang sulit. Dan karenanya kemudian kita harus meminta kepada Allah agar kita dilapangkan dada kita untuk mudah bersabar, tapi kita juga mohon kepada Allah untuk dilapangkan dada kita untuk mudah bersyukur. Kalau kita bicara arahan ayatnya, terutama bagi yang sudah usia 40 tahun ke atas, itu arahan ayatnya adalah harus lebih banyak bersyukurnya daripada bersabarnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15 itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Pertanyaannya, kenapa kalau udah usia 40 tahun ke atas arahannya kalau disuruh lebih banyak bersyukur daripada bersabar? Bahkan ada doa khusus tadi itu di Al-Ahqaf ayat 15. Maka jawaban sederhana saja. Begini, kalau ibu-ibu pernah baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ada hadis sahih yang menyebutkan tentang aukamakal bahwa as-salatu nurun was-sabru diyaun. Salat itu adalah cahaya dan sabar itu adalah juga cahaya. Cuman menariknya adalah redaksinya berbeda. Kalau untuk salat Nabi menyebut dengan kata nur. Sementara kalau untuk sabar Nabi menyebut dengan kata diya. Dua-duanya artinya cahaya. Nah, saya ulang ya. Beda kata-katanya. Nur yang satu untuk sholat, dia untuk sabar. Kata para ulama mengatakan kalau nur itu cahaya tapi adem, sementara kalau dia itu cahaya tapi panas. Nah, sabar itu cahaya tapi panas. Kenapa? Karena sabar itu menahan. Di sabar itu apa? Menahan. Sementara kalau kita usia 40 tahun ke atas, itu kan kita bukan semakin menguat tapi semakin melemah. Kalau kita lebih banyak nahannya, itu nggak bagus untuk jiwa kita, untuk fisik kita nggak bagus, untuk rohani kita juga nggak bagus. Makanya kalau seandainya kita memilih langkah sabar, itu mulia, bagus, berpahala memang, cuman kurang cocok. Kenapa? Karena kita bukan semakin menguat, kita semakin melemah. Sementara sabar itu substansinya pada menahan. Berbeda dengan syukur. Kalau syukur itu los, lapang, enteng. Makanya orang kalau udah 40 tahun ke atas justru banyak bersyukurnya. Ambil contoh kasus misalnya. Ibu-ibu misalnya, ini sering saya contohkan ya, ketipu sama tukang sayur berapa? 3.000 rupiah. Itu kalau nggak sabar dendamnya 3 bulan. Ketipu 3.000 itu dendamnya bisa 3 bulan, tak titeni. Itu kalau nggak sabar. Kalau sabar ngomongnya apa? Saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Memang dimaafkan, tapi kan terasa berat. Kenapa? Karena fokus pada 3.000 yang hilang. Lain dengan syukur. Kalau syukur ngomongnya apa? Alhamdulillah ya Allah, cuman ketipu 3.000 rupiah. Yang 3.000 US dollar masih aman. Artinya apa? Kita tidak fokus pada 3.000 yang hilang, 3.000 rupiah yang hilang. Tapi kita lebih fokus pada 3.000 US dollar yang lebih banyak, yang masih ada, yang masih Allah berikan kepada kita. Nah, begitu-begitu, saya ulang, enak ngomongnya aja. Itu akan sulit kalau tidak ada bimbingan dari Allah. Makanya kita disuruh berdoa agar kita dibimbing oleh Allah untuk mudah bersyukur, terutama yang seusia 40 tahun ke atas. Wallahu a'lam bishawab.